Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Mariana dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana. Hari ini saya akan melakukan simulasi pemeriksaan terkait dengan 8 poin tersebut. Oke, kita mulai dengan poin pertama, yaitu fungsi vena, di mana nanti saya akan jelaskan alat-alatnya terlebih dahulu. Oke, pertama kita mulai dengan poin pertama, yaitu fungsi vena. Ini adalah alat-alat untuk melakukan pemeriksaan fungsi vena, di mana ini kita lihat di sini ada spuit, lalu ada juga tourniquet, lalu ada di sini EDTA juga. Lalu ada juga alcohol swab, lalu ada micropore, lalu ada masker, tidak lupa juga dengan alkohol 70% dan ada handscoon. Nah, sekarang kita akan melakukan pemeriksaannya. Pertama kita cuci tangan kita dengan alkohol 70% dan melakukan gerakan 6 langkah WHO. Setelah itu kita pakai masker. Selanjutnya kita menggunakan handscoon. Oke, setelah selesai kita masuk ke pemeriksaan. Kita pasangkan tourniquetnya dan usahakan tidak terlalu kencang. Oke. Setelah itu kita bersihkan daerah yang akan ditusuk dengan alkohol 70% dari dalam keluar. Oke. Setelah itu kita ambil squid dan pastikan squid ini dalam keadaan baru dan tersegel. Ini baru ya Bu ya. Oke, lalu kita buka squidnya. Oke, lalu kita tusuk vena yang sudah kita temukan. Squid dengan tangan kanan dan tangan kiri kita berada di vasa kubitinya. Setelah itu bagian runcingnya itu berada di vena, berada di bagian bawah. Kita fiksasi dan tangan kiri jari telunjuk memfiksasi squidnya dan jari pertama dan ketiga menarik squidnya. Kita ambil darah 3 cc. Lalu kita buka juga tourniquetnya. Oke, jika sudah selesai kita ambil 3 cc, lalu kita tutup dengan kapas kering, kapas kering, dan tangan kanan kita lepaskan. Setelah itu kita dengan micropore. Lalu pemeriksaan sudah selesai ya Bu ya. Nah, darah tersebut kita masukkan ke tabung EDTA. Kita buka, kita masukkan ke tabung EDTA secara perlahan agar darahnya tidak lisis. Lalu darah dan EDTA itu kita homogenkan. Pemeriksaan fungsi vena sudah selesai. Lalu kita masuk ke pemeriksaan kedua, yaitu HB Sahli, di mana ini alat dan reagennya. Nah, ini adalah alat dan reagennya, yaitu di sini ada hemometer Sahli, di mana isinya adalah komparator blok. Ada juga tabung Sahli, lalu ada pengaduknya dan ada pipet Sahli. Lalu di sini kita akan menggunakan darah EDTA dan bisa juga kita lakukan dengan darah kapiler. Lalu ini ada aquabides dan juga ada pipet untuk tetesannya. Langsung saja kita ke cara pemeriksaan, yaitu pertama kita siapkan tabung pengencer terlebih dahulu. Kita masukkan larutan HCl 0,1 N.
sebanyak 5 tetes sampai garis 2 ke bawah. Kita masukkan 5 tetes, 1, 2, 3, 4, 5 sampai garis 2 bawah, bagian bawah. Setelah itu kita masukkan darah EDTA ataupun juga kita bisa pakai darah kapiler. Tetapi pada darah kapiler darah pertamanya harus dibuang terlebih dahulu. Ini pipet Sahli, kita ambil darah hingga garis ke 20 UL. Setelah itu kita campurkan ke tabung pengencer dengan HCl 0,1 tadi. Kita masukkan, lalu kita campurkan dengan cara kita tarik kembali, lalu kita masukkan kembali sampai tercampur dan membentuk warna coklat. Setelah itu apabila belum terbentuk warna coklat seperti pada komparator blok ini warnanya, kita bisa encerkan dengan aqua bides, sampai dengan warnanya sama dengan yang ada di komparator. Kita pakai pipet, kita masukkan sampai dengan warnanya sama. Setelah warnanya sama, kita masukkan ke komparator dan tunggu 3-5 menit, dan hasilnya kita hitung berapa kadar Hb tersebut dengan satuan gram per desiliter. Langsung kita ke pemeriksaan ketiga, yaitu fungsi kapiler, di mana alat dan bahannya yaitu ada alkohol 70%, ada lanset darah, dan juga ada kapas. Kita masuk ke pemeriksaannya. Jadi yang kita lakukan itu menggunakan jarum yang pipi. Lalu tempat pemeriksaannya yaitu pada dewasa bisa pada jari kedua, ketiga, dan keempat, dan tidak boleh di jari pertama dan kelima. Lalu pada anak-anak kita bisa mengambil dari ibu jari kaki dan juga tumit di sebelah kanan dan kirinya. Ke pemeriksaannya, itu kita pertama lihat terlebih dahulu cara penusukannya, itu tidak boleh mengikuti sidik jari. Jadi kita harus sejajar seperti ini dengan menggunakan jarum yang pipi. Lalu pertama kita pijit terlebih dahulu. Setelah itu lalu kita bersihkan permukaan yang akan kita tusuk dengan alkohol 70%. Setelah itu tunggu sampai kering. Sesudah kering kita tusuk. Kita ke pemeriksaan keempat, yaitu sediaan hapus darah tepi, dimana ini ada alat-alatnya, yaitu ada EDTA, darah EDTA, lalu ada metanol, lalu ada Rike, lalu ada buffer, dan juga ini ada kaca objek, dan ini kaca untuk penggesernya, dan ini pipet. Kita sekarang masuk ke pemeriksaan. Jadi pertama kita sediakan terlebih dahulu kaca objeknya, lalu kita teteskan darah EDTA. Usahakan tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Lalu kita teteskan di 3/4 kaca objek di sini kurang lebih. Setelah itu kita geser dengan kaca penggeser. Simpan kaca penggeser ini di depan darah yang sudah kita teteskan tadi. Lalu kita geser kaca penggesernya ini ke belakang sampai dengan darahnya penuh di permukaan kaca penggeser ini. Setelah itu kita dorong ke depan secara cepat dan tidak slow motion, secara cepat, dan nanti hasilnya akan saya cantumkan. Nah, ini adalah hasil sediaan hapus darah tepi, dimana yang akan dibaca yaitu pada bagian lidah, pangkal lidahnya, yaitu kita baca sesuai dengan arah dari panah tersebut. Ini sedianya sudah jadi. Lanjut kita lakukan pewarnaan dengan sediaan hapus darah tepi dengan pulasan Rike. Nah, pertama kita masukkan dulu metanol untuk memfiksasinya. Kita masukkan sediaannya sampai dengan kering, itu sekitaran kurang lebih 10 menit. Nah, jika sudah kering kita masukkan Rike. Nanti
usahakan memenuhi seluruh lapangan dari kaca objek ini. Nah, jika sudah penuh, kita tunggu 7 menit. Jika sudah 7 menit, lalu kita masukkan buffer. Sama, buffer juga harus memenuhi seluruh lapangan dari kaca objek ini, agar bertujuan untuk tidak kering gitu. Nah, setelah itu kita juga tunggu 7 menit. Sesudah tunggu 7 menit, lalu kita cuci dengan air yang mengalir gitu. Nah, usahakan airnya ini mengalir tidak terlalu kencang dan tidak terlalu sedikit, seperti ini. Nah, itu sediaan yang sudah kita bersihkan tadi menggunakan air, kita keringkan dengan arah yang vertikal. Diusahakan untuk membuat sediaan seperti ini, buatlah sediaan yang banyak. Nah, berikut adalah morfologi sel darah tepi, dimana kita pada saat memeriksa sel darah tepi tadi, nanti kita akan dijumpai beberapa sel, diantaranya terdapat eritrosit, lalu di sini juga terdapat basofil, eosinofil, neutrofil, limfosit, monosit, dan trombosit. Nah, ini merupakan tabel hitung jenis leukosit, dimana pada saat kita pemeriksaan tadi, misalkan kita menemui ada eosinofil, kita tulis di kolom 1, seperti itu seterusnya. Apa yang kalian lihat, kalian tulis di kolom tersebut, dan harus mencapai 100, seperti itu. Tiap kolomnya harus 10-10. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan ke-6, yaitu masa perdarahan, di mana alat-alatnya pertama ada manometer, lalu di sini ada lancet darah, lalu ada kertas saring, dan juga ada kapas alkohol 70%, dan juga ada stopwatch. Kita langsung ke pemeriksaannya. Nah, pertama kita bendung terlebih dahulu lengan bagian atas dengan sphygmomanometer sampai dengan tekanan 40. Oke, sampai dengan tekanan 40. Lalu kita bersihkan poler bagian bawah 3 cm dari lipatan siku dengan alkohol 70%. Kita bersihkan dari dalam keluar. Oke. Setelah itu biarkan tetap kering. Lalu kita tusuk dengan lancet darah. Kita buka, ini baru ya. Oke, kita buka. Setelah itu kita tusuk 3 cm di bawah lipatan siku. Setelah kita tusuk, ketika kita mulai melihat darah keluar, timer harus langsung kita on kan. Setelah itu kita tempelkan darah ke kertas saring. Kita hitung selama 30 detik. 30 detik, lalu kita pindah, digeser 30 detik lagi, pindah lagi, digeser 30 detik lagi, begitu seterusnya sampai dengan darah yang keluar sudah tidak ada lagi. Waktu menghisap darah jangan sampai menenggami kulit. Lalu catat waktu masa perdarahan. Contohnya seperti ini. Misalkan darah ini seper 30 detik. Jadi kita hitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kita hitung ada 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, 30 detik. Nah, ini adalah masa perdarahannya, yaitu 5 menit 30 detik. Ini termasuk dengan normal. Lalu kita masuk ke pemeriksaan ke-7, yaitu masa pembakuan, di mana alat-alatnya yaitu di sini ada alkohol 70%, ada 4 tabung. 4 tabungnya ini harus terbuat dari kaca berlapis silikon atau tabung plastik. Lalu
Di sini ada lanset darah, lalu ada kapas, dan juga ada stopwatch. Nah, pertama seperti biasa kita ambil darah terlebih dahulu. Hari ini kita ambil darahnya 5 cc aja. Sekarang untuk dibagi-bagi ke 4 tabung. Kita lakukan desinfeksi pada vena yang akan ditusuk seperti tadi. Setelah itu kita buka lanset darah. Ini baru ya, Bu. Seperti tadi kita ambil darah. Apabila nanti darahnya sudah mulai keluar, stopwatch harus langsung kita aktifkan sampai dengan darah mencapai 5 cc. Oke, kita buka tutupnya. Lalu darah 5 cc ini kita masukkan 1 cc atau 1 cc ke dalam 4 tabung ini. Jadi 1 cc tabung 1, 1 cc tabung kedua, 1 cc tabung ketiga, 1 cc tabung keempat. Setelah itu kita hitung 30 detik. Apabila 30 detik pertama, tabung pertama kita miringkan. Apabila belum terbentuk koagulasi, kita tunggu 30 detik kemudian. Nah, misalkan tabung pertama ini sudah koagulasi pada menit ke pertama. Kita hitung dan kita tulis, lalu pindah ke tabung kedua, kita hitung juga 30 detik pertama. 30 detik kemudian belum terjadi koagulasi, dia koagulasi dari menit ke 3 misalkan. Gitu. Lalu seterusnya seperti itu. Setelah waktu pembekuan pada setiap tabung. Lalu masa pembekuan adalah masa rata-rata dari tabung kedua, ketiga, dan keempat. Lalu pelaporan hasil dibulatkan sampai ke setengah menit. Nilai normal dari masa pembekuan adalah 9-15 menit. Lanjut kita ke pemeriksaan ke-8, yaitu pemeriksaan golongan darah, di mana alatnya di sini ada kartu golongan darah, lalu ada antisera resus, antisera A, antisera B, dan antisera AB. Lalu kita bisa menggunakan darah dari kapiler. Oke, kita mulai dengan pemeriksaan. Jadi pertama kita masuk pemeriksaan. Jadi pertama kita isi data pasien terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita ngambil darah kapiler. Setelah kita ambil darah kapiler, lalu kita simpan darah kapiler di anti A, anti B, anti AB, dan anti resus. Nah, setelah darah sudah diteteskan, lalu kita teteskan sesuai dengan yang ada di sini. Misalkan anti A, kita ambil anti A, kita teteskan di sini. Lalu anti B, kita ambil anti B, lalu teteskan juga di sini. Lalu anti AB, kita teteskan, dan anti resus juga kita teteskan. Setelah itu kita aduk yang sudah dicampur dengan darah dan anti A tadi, kita aduk, lalu kita bersihkan, lalu kita aduk lagi, kita bersihkan lagi, kita aduk lagi, bersihkan lagi, dan aduk lagi, seperti itu. Nah, kita tunggu sampai dengan darah tersebut menggumpal. Nah, apabila itu menggumpal atau ada koagulasi, itu tandanya golongan darahnya. Perhatikan ada atau tidaknya aglutinasi pada setiap kotak. Nah, berikut adalah hasil dari tes darah. Nah, apabila kita punya darah A, nanti dia akan teraglutinasi pada kolom serum anti A dan juga serum anti AB. Lalu apabila kita punya golongan B, aglutinasi akan terdapat pada kolom B dan begitu seterusnya. Lalu ada stopwatch, kita menggunakan stopwatch HP. Lalu ada juga pena di sini. Nah, kita langsung saja ke pemeriksaannya. Jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita harus tahu terlebih dahulu tekanan darah dari pasien berapa. Apabila darahnya lebih dari 100, maka kita bendung dari
100 mm Hg. Nah, apabila darahnya itu kurang dari 100, kita bendungnya misalkan darah pasien 90/70 ditambahin lalu dibagi 2. Itu nilai dari bendungan yang akan kita bendung. Kita langsung saja. Kita akan bendung di tekanan 100 mm Hg. Setelah 100 mm Hg, lupa juga kita nyalakan stopwatchnya. Kita tunggu sampai 10 menit, lalu kita hitung petechia yang timbul pada lingkaran yang sudah saya buat, kira-kira 5 cm di bawah Fosakubiti. Tip, apabila terdapat 10 atau lebih dari 10 petechia pada garis yang sudah ditentukan tadi. Pemeriksaan kali ini sudah selesai, sampai ketemu di video selanjutnya.